Di sini teman-teman akan mudah terjebak kalau teman-teman hanya membaca pilihan ganda. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2025 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah klik video ini. Pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-216. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 215, silahkan klik link di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, di sini kita langsung aja bahas mengenai beberapa materi yang wajib untuk diujikan untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, Nakes maupun Teknis teman-teman ya. Di sini ada kompetensi manajerial, ini ada beberapa pembagian lagi. Aspek-aspeknya ada 8, yaitu integritas yang terbagi lagi teman-teman. Ini kalau bagiannya yang 9 ini adalah versi saya teman-teman ya. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi sosial kultural, ini ada 4 aspek teman-teman. Ada kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Dan yang terakhir adalah materi wawancara teman-teman. Di sini ada 5 aspek yang dilihat teman-teman. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, keadilan, kemudian etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Oke teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama kita mau bahas dulu PR teman-teman yang kemarin di part 215 teman-teman ya, nomor 5. Nah, di sini kita lihat bahwa kamu memiliki usaha yang cukup berkembang. Kamu mendapatkan pemasukan 2 kali gaji UMR setiap bulannya. Artinya ini cukup di atas rata-rata karena di atas UMR tempat teman-teman tinggal. Nah, kemudian suatu hari kamu melihat usaha orang lain juga berkembang dengan baik. Ini usaha orang lain baik, usaha Anda juga baik. Nah, gimana? Saya mengikuti usahanya agar saya memiliki usaha yang banyak. Kita keep dulu. B, saya tetap fokus menjalankan usaha saya agar semakin berkembang. Mana yang lebih tepat, A atau B? Nah, di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A saja? Kenapa kita nggak ikut usaha orang saja? Karena di sini kita lihat bahwa Anda memiliki usaha yang juga berkembang. Kemudian Anda lihat orang lain juga berkembang, Anda mau ikut. Lihat orang lain lagi, Anda mau ikut. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang memiliki usaha yang berbeda-beda yang berkembang juga, apa iya kita akan mengikuti usaha mereka? Kan belum tentu usaha yang berkembang di mereka itu berkembang di kita juga. Karena beda-beda orang, beda-beda passion, dan beda-beda kompetensi teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepatnya adalah teman-teman tetap fokus pada usaha teman-teman supaya dia yang udah berkembang itu makin berkembang lagi gitu teman-teman. Jadi yang B ini lebih tepat. Kemudian yang C, saya membuat usaha yang sama dengannya, ini juga sama dengan yang A teman-teman, kita eliminasi aja. Dan yang D, saya tidak peduli juga tidak baik teman-teman ya. Karena apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai motivasi teman-teman untuk kita semakin berkembang, bukan tidak peduli. Jadi yang D juga tidak tepat. So yang paling tepat di sini yang B poin 4, A poin 3, C 2, dan D 1. Oke teman-teman, siapa yang udah benar kemarin nih? Coba komen dulu di kolom komentar. Jika teman-teman sudah betul atau masih kurang tepat juga tidak masalah teman-teman, kita akan tambah lagi nih
mengasah kemampuan kita teman-teman dalam menjawab soal. Ini dia soal berikutnya. Suatu hari Anda ke rumah sakit untuk suatu keperluan administrasi. Saat di dalam lift, salah satu pasien masuk paling terakhir dan mengakibatkan lift tidak dapat menutup sebab melebihi kapasitas. Ada banyak pasien dan yang bukan pasien di dalam lift. Tindakanmu adalah A. Saya meminta salah satu pengunjung yang bukan pasien untuk mengalah. B. Meminta orang yang paling terakhir untuk keluar sebab semua orang mengantri untuk bisa mendapat kemudahan naik lift. C. Menunggu siapa saja yang bersedia keluar dari lift. Atau yang D. Keluar dari lift untuk mencari alternatif lain meski akan menunda waktu saya untuk mengurus beberapa hal penting. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya bahwa lift tidak dapat menutup karena melebihi kapasitas. Anda ada di lift tersebut teman-teman ya, meminta salah satu pengunjung yang bukan pasien untuk mengalah. Meminta salah satu pengunjung ini juga tindakan nyata yang positif, kita keep dulu. B. Meminta orang yang paling terakhir untuk keluar sebab semua mengantri untuk bisa mendapat kemudahan. Meminta orang yang paling terakhir keluar atau meminta salah satu pengunjung yang bukan pasien untuk mengalah. A atau B. Hati-hati teman-teman ya. Di sini teman-teman akan mudah terjebak kalau teman-teman hanya membaca pilihan ganda. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman langsung pilih yang B. Minta orang yang paling terakhir aja Kak yang keluar gitu teman-teman. Padahal di soal disebutkan bahwa orang yang paling terakhir masuk adalah pasien. Jadi tidak elok untuk meminta dia keluar karena dia lebih membutuhkan, lebih diprioritaskan untuk menggunakan lift, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang bukan pasien dan ada yang pasien juga yang di dalam lift. Jadi lebih utama adalah yang A. Lebih tepat yang A daripada yang B, teman-teman ya, karena tidak boleh untuk lebih mengutamakan yang bukan pasien daripada yang pasien di rumah sakit gitu. Kemudian yang C, menunggu siapa saja yang bersedia untuk keluar dari lift. A atau yang C? Tentu yang A. Kenapa bukan yang C? Karena menunggu ini tidak ada kepastian. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita nggak tahu siapa yang akan mengalah, gitu ya. Jadi lebih tepat adalah meminta langsung salah satu pengunjung yang bukan pasien untuk keluar. Kemudian yang D, keluar dari lift untuk mencari alternatif keluar. Siapa yang maksudnya keluar? Di sini adalah Anda ya, karena ditanyakan tindakanmu adalah. Jadi Anda keluar dari lift untuk mencari alternatif lain. Mana lebih tepat, A atau D? Lebih tepat yang D. Ya, kenapa bukan yang A? Karena kalau minta orang lain belum tentu dia mau. Tapi kalau Anda langsung yang bergerak, berarti Anda berbuat kebaikan. Gitu teman-teman ya, lebih tepat adalah yang D daripada yang A. Tapi kan di sana Kak, katanya meskipun menunda waktu saya untuk mengurus beberapa hal penting. Menunda itu masih bisa diperkirakan. Kenapa? Kenapa masih bisa? Karena hanya keluar dari lift. Anda bisa menunggu lift lain, atau Anda bisa naik eskalator, atau Anda bisa pakai tangga. Gitu teman-teman ya, tidak menunda lama. Dan tidak disebutkan bahwa Anda akan telat di sini untuk mengurus hal penting. Gitu ya. Hanya menunda saja. Gitu teman-teman. Mencari alternatif lain juga berarti Anda bergerak. Gitu, tidak hanya duduk diam gitu untuk mencari keajaiban bagaimana bisa naik atau turun, enggak teman-teman ya. Jadi ada usaha yang Anda lakukan. So di sini yang D poin 4, A poin 3, C 2 dan B 1 seperti itu. Aman teman-teman ya, sudah paham? Hai teman-teman, buat teman-teman yang udah nanya-nanyain aku kapan sih buka bimbel periode 2 lagi. Di sini teman-teman untuk rencananya bulan puasa tidak ada bimbel lagi teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kalian masih bisa menikmati rekaman video bimbel aku. Di sini fasilitasnya sama seperti teman-teman yang udah ikut bimbel, bedanya teman-teman tidak ikut live Zoom aja. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja teman-teman klik Lili Hernawati pppk.id dan teman-teman bisa pilih rekaman bimbel yang teman-teman inginkan. Ada rekaman bimbel Mansoswan periode 1, rekaman bimbel Mansoswan lanjutan periode 1, dan rekaman bimbel Mansoswan periode 2, serta buat teman-teman yang daftar guru Kemdikbud ada rekaman bimbel SJT guru Kemdikbud. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Teman-teman langsung aja kunjungi website aku, dan di sini ada paket-paket yang lain juga yang bisa teman-teman kepoin. Ada paket tryout, kemudian ada ebook juga buat teman-teman yang kemarin belum kebagian buku cetak aku, bisa order ebooknya ya, versi file PDF-nya. Kemudian teman-teman masih bisa menikmati yang lain-lain juga, dan ada juga paket gratis tryoutnya teman-teman. Tunggu apa lagi, langsung aja klik Lili Hernawati pppk.id. Semoga bermanfaat. Dadah.
Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Anda adalah ketua tim. Dua orang anggota Anda sering tidak sependapat dan bertengkar saat bekerja. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta salah satu dari mereka untuk pindah tim. B. Bertindak jika masalah mereka sudah mengganggu pekerjaan utama. C. Meminta mereka untuk bekerja dengan baik tanpa saling menyinggung. Atau yang D. Meminta keduanya untuk menghadap atasan sebab hal ini sudah mengganggu hasil kerja mereka. Gimana teman-teman nih jawabannya A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat dulu teman-teman bahwa dua anggota Anda sering tidak sependapat, tidak sependapat dan bertengkar saat bekerja. Kalau dia bilang saat bekerja, berarti ini mengganggu kinerja. Mengganggu kinerja, karena dia bertindak seperti itu saat bekerja, kecuali kalau hanya di lingkungan kerja, bukan dia saat bekerja gitu ya. Kalau di lingkungan kerja kan bisa di area kantor, cuman tidak mempermasalahkan masalah pekerjaan, bisa jadi begitu, gitu ya. A. Meminta salah satu dari mereka untuk pindah tim. Kita keep. B. Bertindak jika masalah mereka sudah mengganggu pekerjaan utama. Padahal di sini sudah disebutkan bahwa mereka bertengkar saat bekerja. Berarti ini sudah mengganggu, jadi jangan menunggu lagi kapan mau bertindak. Ini kan katanya bertindak jika, berarti dia belum bertindak. So yang B ini kita eliminasi aja. C. Meminta mereka untuk bekerja dengan baik tanpa saling menyinggung. A atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang A saja? Karena kalau meminta mereka pindah tim, ini lebih mengganggu lagi kinerja teman-teman ya. Karena belum tentu nanti ada yang mau bertukar anggota tim dengan tim Anda gitu teman-teman, belum tentu ada yang mau, dan itu juga membutuhkan banyak proses teman-teman, jadi kurang efektif yang A ini untuk dilakukan gitu. Kemudian yang D meminta keduanya untuk menghadap atasan sebab hal ini sudah mengganggu hasil kerja mereka. C atau D? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang D? Karena menghadap ke atasan itu bisa kita lakukan kalau ketua tim atau penanggung jawab itu sudah bertindak lebih ya. Di sini Anda dulu yang bertindak ya, meminta mereka untuk bekerja. Jadi Anda dulu yang meminta mereka bekerja dengan baik. Kalau misalkan di soal bilang itu sudah dilakukan dan tidak mempan, baru Anda pilih yang D. Jadi di sini lebih tepat yang C poin 4, D poin 3, kemudian A poin 2 dan B poin 1. Gitu teman-teman. Gimana, aman? Kalau aman kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Kamu memiliki rekan yang kebingungan menyelesaikan pekerjaannya, namun ia tidak bertanya pada siapapun. Ia terlihat masih berusaha sendiri hingga beberapa jam berlalu. Tindakanmu adalah A. Saya membiarkannya berusaha agar ia terlatih menyelesaikan masalah sendiri. B. Saya menawarkan diri untuk membantunya sebab ia sudah berusaha. C. Saya menunggunya meminta bantuan agar tidak terkesan menggurui. Atau yang D. Saya memperhatikannya hingga beberapa saat lagi mungkin ia akan membutuhkan bantuan. Gimana teman-teman nih jawabannya A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat ya, rekan Anda kebingungan, tapi dia nggak nanya. Ia terlihat masih berusaha, ya bagus ya dia masih berusaha, tapi sudah beberapa jam berlalu, gitu teman-teman. Jadi sudah dia usahakan beberapa jam, gitu ya, dan dia tidak bertanya pada siapapun. Saya membiarkannya berusaha, berarti Anda hanya memantau, ya Anda membiarkannya bekerja keras. B. Saya menawarkan diri untuk membantunya, mana lebih tepat, A atau B? Dalam kasus ini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Anda perlu bergerak karena Anda sudah melihat dia kebingungan itu beberapa jam. Itu jadi kemungkinan dia butuh bantuan meskipun tidak berbicara gitu teman-teman. Jadi di sini yang B lebih tepat bukan yang A. Saya menunggunya sama seperti yang sebelumnya, menunggunya ini kita nggak tahu sampai kapan. Boleh sih, bagus juga menunggunya, meminta bantuan, tapi di sini akan lebih baik jika karena kita orang baik ya teman-teman, tanamkan dalam diri kita saat mengerjakan soal, saya orang yang super baik, saya orang yang suka membantu gitu teman-teman. Jadi di sini lebih tepat adalah Anda menawarkan diri untuk membantu daripada Anda menunggu orang untuk meminta bantuan Anda. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang C. Kemudian yang D, saya memperhatikannya hingga beberapa saat lagi mungkin ia akan membutuhkan bantuan. Memperhatikannya lagi berarti sama dengan Anda menunggu. Jadi yang D ini tidak tepat teman-teman, paling tepat yang B poin 4.
C poin 3, kemudian D poin 2, dan A poin 1 gitu teman-teman. Gimana teman-teman, aman? Kalau aman kita next lagi ke soal yang nomor 9. Kamu salah memesan makanan. Makanan yang datang tidak sesuai dengan perkiraanmu. Makanan tersebut sudah dibayar lunas dan tidak dapat ditukar. Bagaimana kamu menghadapi hal ini? A. Saya minta kebijakan dari penjual sebab saya tidak bisa makan makanan tersebut. B. Saya bertanya apakah ini pesanan saya. C. Saya menikmati makanan tersebut meski tidak sesuai ekspektasi saya. Atau yang D. Saya memesan makanan lain yang sesuai. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, Anda sudah bayar tapi tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan perkiraanmu ya, nggak sesuai. Dan makanan tersebut tidak dapat ditukar. A. Saya minta kebijakan dari penjual sebab saya tidak minta kebijakan apa nih? Minta kebijakan apa? Kita keep dulu ya. B. Saya bertanya apakah ini pesanan saya? Gitu teman-teman ya, meyakinkan diri apakah ini waiternya salah ngasih gitu ya, ini pesanan saya bukan gitu teman-teman. Nah di sini A dan B ini sama-sama kurang tepat teman-teman ya, dua-duanya bisa langsung dieliminasi. Kenapa? Karena yang pertama meminta kebijakan ini masih terlalu umum. Meminta kebijakan seperti apa? Apakah mau ditukar? Sedangkan tidak dapat ditukar katanya di soal. Jadi tidak efektif gitu teman-teman, ini terlalu umum. Kemudian kenapa bukan yang B? Karena di soal juga sudah disebutkan bahwa makanan yang tidak datang tidak sesuai dengan perkiraanmu, bukan tidak sesuai dengan pesananmu ya. Tidak sesuai dengan perkiraanmu gitu teman-teman. Ekspektasi Anda mungkin makanannya akan seperti A, ternyata datangnya seperti B. Gitu teman-teman, bukan dia salah, bukan disebutkan bahwa pesanan itu salah ya, tapi tidak sesuai dengan perkiraan Anda saja. Jadi tidak perlu lagi untuk diyakinkan apakah ini pesanan saya, enggak perlu lagi teman-teman ya. Jadi yang B ini eliminasi, kemudian saya menikmati makanan tersebut meski tidak sesuai. Menikmati makanan tersebut ini kita keep dulu. D. Saya memesan makanan lain yang sesuai. C atau D? Nah, pasti banyak yang terjebak nih C atau D. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang D aja? Karena di soal tidak disebutkan bahwa makanan itu Anda tidak suka. Tidak ada yang bilang bahwa makanan tersebut yang datang itu tidak Anda sukai, atau tidak disebut juga bahwa makanan tersebut mengakibatkan Anda alergi, sehingga Anda harus memesan makanan lain. Itu teman-teman ya, jadi kurang efektif, bisa mengakibatkan pemborosan kalau yang D ini. Jadi lebih tepat adalah yang C teman-teman ya, Anda bisa menikmati makanan tersebut meskipun di luar ekspektasi Anda. Jadi yang C ini poin 4, D poin 3, kemudian B2 dan A1 gitu. Oke teman-teman aman? Kalau aman kita next lagi ke soal yang nomor 10. Anda diminta untuk menunggu keputusan atasan terkait proyek kerjasama. Saat masih waktu tunggu, Anda mendapatkan kesempatan baik untuk berbicara dengan atasan. Tindakan Anda adalah A. Bertanya terkait proyek tersebut segera. B. Tetap menunggu keputusan atasan. C. Mencoba untuk membuka percakapan yang mengarah pada proyek tersebut. Atau yang D. Membiarkan atasan memulai percakapan terlebih dulu. Gimana teman-teman jawabannya? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban seperti biasa, ini soal nomor 10 ini adalah soal nomor terakhir. Saya minta tolong sama teman-teman untuk bantu saya meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D, dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman di kolom komentar. Semoga bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih, dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.